Kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Dina Nurjana dari SMAN 1 Taraju. Saya Endewi Isma Prihatina dari SMP Negeri 1 Taraju. Saya Evi Rahayu Firmisa dari SMPN 1 Cigalengka. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik dengan peran sebagai pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, sekarang Ibu kan mau melakukan sesi coaching itu ya. Tapi sebelumnya di sini saya berperan sebagai pengamat atau sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu sama Bu Dina Ibu ya sebagai coachingnya. Ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan nanti sama coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Ibu ya terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi supaya Ibu juga tahu. Baik Bu, nanti dalam rubrik penilaian yang akan menjadi tujuan saya, itu adalah saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti sama coach, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, gitu ya, yaitu tentang kebiasaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching yang meliputi present, yaitu mendengarkan kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan alur bahasa. Ya. Dan juga dalam proses nanti saya juga berharap dalam percakapan coaching nanti Ibu juga tidak lupa untuk menerapkan alur kehidupan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ya. Nah, itulah Bu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam pengamalan Ibu. Paham ya Bu ya? Baik Ibu. Selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya Ibu yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan spesifik yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti? Indikatornya yaitu saya berharap coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi ya terkait proses yang meliputi data, kemudian ide-ide solusi dari coach ya Bu ya bisa tergali dengan sangat maksimal. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Ibu untuk memulai percakapan dengan coach ya. Dan saya berharap proses coaching nanti ya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang diberikan. Iya, sama-sama. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Dina.
apa kabar? Selamat pagi Bu. Kabar saya agak sedikit lelah Ibu ini. Biasa tuh Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sekarang dalam situasi di mana siswa saya itu terdapat beberapa kasus bullying Bu. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan berbagai cara, tapi masalahnya masih tetap lanjut. Jadi Ibu kesulitan dalam masalah dulu kelas Ibu ya? Betul Ibu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jujur ya Bu, saya merasa sangat kesulitan sekali karena pelaku bullying ini sering sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Adapun untuk para korbannya sendiri itu sangat sulit sekali untuk terbuka. Saya sudah mencoba beberapa cara, mulai dengan pendekatan secara individu, lalu melibatkan orang tua, atau membuat peraturan sekolah. Saya sudah mencobanya, tapi masih belum mendapatkan hasil yang saya inginkan. Tantangan yang cukup kompleks ya Bu. Selain itu, apalagi yang membuat Ibu merasa khawatir atau terbebani dengan situasi ini? Begini Bu, saya khawatir jika masalah ini akan terus berlanjut dan akan berdampak pada proses pembelajaran, juga pada perkembangan psikologis anak-anak saya di kelas. Terima kasih Ibu telah berbagi. Sekarang mari kita bersama-sama merancang rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Apa saja menurut Ibu yang bisa kita lakukan? Mungkin nanti saya bisa melibatkan seluruh siswa di kelas ya Bu, untuk membuat kesepakatan bersama, lalu kesepakatan tentang perilaku baik dan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, saya juga ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat antara hubungan para siswa yang ada di kelas. Bagus sekali Ibu. Kira-kira siapa lagi yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira siapa ya Bu? Mungkin saya bisa meminta bantuan BK Bu, lalu saya juga bisa meminta bantuan pihak sekolah yang lainnya Bu, begitu pula orang tua. Baiklah, kira-kira bagaimana caranya Ibu meminta bantuan orang tua? Mungkin kita bisa buat pertemuan untuk memecahkan masalah bullying ini secara bersama-sama Bu, seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana kita akan melibatkan seluruh siswa dalam membuat kesepakatan ini? Mungkin untuk siswa sendiri kita bisa mengadakan beberapa kegiatan, mulai dari diskusi ataupun siswa sendiri bisa membuat beberapa poster yang bertemakan tentang anti bullying. Kira-kira kalau dilihat dari level 1 sampai 10, rencana yang sudah dilakukan sampai saat ini ada di level berapa? Mungkin hal yang datang pada level tertentu Bu, yang sudah saya lakukan di kelas untuk mengantisipasi masalah bullying masih berada di level 6 Bu. Kemudian Ibu ingin meningkatkannya sampai ke level berapa? Saya sangat berharap sekali Bu bisa sampai di level 9 Bu, agar masalah bullying ini bisa kita teratasi. Ya, semoga ya Bu. Kemudian menurut Ibu ini bagaimana cara meningkatkan dari level 6 tadi ke level 9? Dari pembahasan yang kita bicarakan tadi itu, sepertinya yang akan saya lakukan adalah mulai dari meminta bantuan dari pihak
BNPB, lalu juga pihak sekolah lainnya dengan mengadakan rapat orang tua, begitu juga dengan orang tua ibu untuk membahas masalah bullying. Saya juga akan melibatkan anak-anak atau siswa-siswi saya untuk bisa berpartisipasi dalam meminimalisir tentang masalah bullying. Baik Ibu, terakhir mari kita bahas tentang tanggung jawab masing-masing. Apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Saya akan segera menindaklanjuti rencana yang telah kita sepakati tadi ya Bu. Saya juga akan berusaha untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi tanda-tanda bullying Bu dan memberikan dukungan kepada para korbannya. Saya sangat mengapresiasi sekali komitmen Ibu dalam mengatasi masalah bullying ini. Memang mengatasi masalah bullying ini bukanlah hal yang mudah, membutuhkan kesabaran dan kerjasama dari semua pihak. Saya percaya Ibu pasti bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih sekali Ibu atas dukungannya sampai dengan saya bisa menemukan beberapa solusi ya Bu untuk bisa menyelesaikan masalah tentang bullying di sekolah ini. Saya harap dengan apa yang sudah saya temukan tentang langkah-langkah antisipasi bullying, saya bisa segera mengaplikasikannya Bu di kelas saya. Baik Ibu, untuk melihat keberhasilan dari langkah-langkah ini, kira-kira kapan kita mau menyerahkan keberhasilan lagi? Saya rasa saya akan melanjutkan pertemuan minggu depan secepatnya. Baik, semoga rencana itu terrealisasi dengan cepat. Saya doakan Ibu bisa menghadapi permasalahan ini dengan kuat. Ya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Sekali lagi semoga yang kita bicarakan ini menemukan hasil yang baik bagi saya. Kalau itu permisi Ibu. Assalamualaikum. Sampai jumpa di sesi selanjutnya Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses kerjanya ya bersama Coaching. Nah, terkait proses kopinya saya sudah punya beberapa pengalaman ya Bu, nanti saya sampaikan. Tapi saya punya pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang sudah Bu Eti lakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Menurut saya, alhamdulillah saya sudah mencapai indikator yang saya inginkan. Karena tadi coach saya sudah mendapatkan atau merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan pembelajaran. Jadi catatan saya yaitu dari hasil observasi tadi, pada dasarnya coaching yang dilakukan bersama coaching tadi sudah bagus, hanya mungkin butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada diri coaching. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skillnya dalam menggali potensi yang ada pada coaching. Saya juga harus belajar lebih banyak lagi bagaimana mengajukan coaching. Kalau begitu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang mudah dan juga bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari kesalahan dan menggiring proses saya menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi. Saya kira cukup dari sekian ya. Mari kita akhiri pertemuan kita ini. Mudah-mudahan sesi coaching hari ini ada manfaat buat kita semua. Iya, sama-sama.
Wassalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Hari ini Bu Dewi kita akan melaksanakan satu coaching. Di sini kita bisa sharing ya Bu mengenai rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana Ibu? Baik Ibu, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan bersama Bu Evi ya, itu lebih spesifik gitu Bu. Jadi supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Evi sebagai coaching. Baik Ibu, kira-kira kompetensi coaching mana Ibu yang mau Ibu kembangkan? Kompetensi yang mau saya kembangkan itu ya dalam sesi coaching kali ini yaitu saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali lebih dalam atau menggiring coaching untuk menggali potensi dirinya sendiri. Kira-kira Ibu kompetensi mana ya Ibu yang akan diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah bagian identifikasi Bu. Nah karena menurut saya pada bagian identifikasi itu kadang bingung gitu Bu menentukan kata kuncinya. Nah, seperti itu. Lalu Ibu, apa indikator pencapaian tujuan yang ingin Ibu Dewi sebagai coach capai? Saya ingin menggali coaching jadi dengan indikatornya misalnya Bu Evi nanti bisa mengemukakan ide kreatifnya dan juga bisa melaksanakan rencana aksi serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, serta nanti coaching dapat mempertanggungjawabkan pada aksinya tersebut. Baik Ibu, sekarang saya akan mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching terhadap Ibu Evi. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Maaf nih Bu Dewi bisa mengganggu waktu kita. Waalaikumsalam Bu Evi. Tidak apa-apa. Oh iya, tadi Bu Evi memanggil saya ya? Iya. Maaf ya, tadi saya buru-buru ke kelas. Suami saya tadi sudah ada janji sama anak-anak saya di kelas. Iya. Kalau boleh tahu, mungkin Bu Evi mau ada yang disampaikan pada hari ini? Iya Bu, jadi begini Bu, saya ini memiliki kendala untuk menerapkan pembelajaran pendidikan itu di kelas saya. Jadi saya merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sosial siswa dengan cara yang berbeda-beda. Oh, jadi begitu ya Bu Evi ya. Jadi Bu Evi itu kesulitan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Evi ya. Jadi Bu Evi itu sulit untuk mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, kira-kira apa ya yang ingin Bu Evi dapatkan pada sesi percakapan kita hari ini? Saya berharap dengan saya mengajar dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi yang efektif mengenai langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ambil. Saya sangat memahami ya tentang kesulitan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu menjadi tantangan yang besar ya. Bisakah Ibu menjelaskan kesulitan-kesulitan apa yang Ibu hadapi ketika Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi kelas? Nah, misalnya apakah kesulitan itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, atau bahkan pada evaluasi pembelajaran? Jadi kesulitannya terutama pada perencanaan dan pelaksanaannya. Karena kesulitan membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Dan ketika di kelas saya merasa kewalahan mengelola aktivitas yang berbeda untuk masing-masing kelompok.
Baik Bu Evi, kita sekarang fokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan ya. Nah, mari kita identifikasi beberapa alternatif solusinya ya. Nah, apa yang sudah pernah dilakukan gitu, atau apa yang pernah dicoba untuk mengatasi kesulitan itu? Jadi saya sudah mencoba membagi siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas yang berbeda, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi siswa yang lebih mampu itu merasa bosan, sedangkan sementara siswa yang kurang mampu merasa tertinggal. Begitu ya. Menarik ya Bu Evi ya. Nah, selain metode pembelajaran tentang pengelolaan tadi ya, apakah Ibu sudah pernah mencoba dengan pendekatan yang lain, atau juga mungkin Ibu pernah tidak mencoba dengan menggunakan teknologi gitu dalam pembelajarannya? Belum terlalu banyak sih Bu. Jadi saya lebih banyak menggunakan metode yang konvensional karena fasilitas yang terbatas di sekolah. Iya. Kalau boleh tahu dari level 1 sampai 10 ya, sekarang Bu Evi merasa ada di level berapa? Nah, saat ini ya, dalam pengimplementasian pembelajaran Bu Evi di kelas. Saya merasa saat ini saya berada di level 6. Iya, baik Ibu ya. Terus Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya sudah memilih sampai di level 8 saja, menurut saya itu sudah wow. Sudah bagus ya? Ya, sudah bagus. Tadi kan Bu Evi sudah menyebutkan ya, kalau Bu Evi itu untuk saat ini mau ada di level maksimal. Nah, apa rencana Bu Evi untuk bisa sampai ke level 8 itu? Jadi rencana yang terpikirkan oleh saya yaitu merancang rencana pembelajaran yang lebih fleksibel. Misalnya dengan penyediaan pilihan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian juga saya bisa mencoba memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online dan juga dapat menyelesaikan materi dengan smartphone. Iya. Nah, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan barusan ya, mana kira-kira menurut Ibu yang akan Ibu laksanakan pada waktu dekat ini? Menurut saya yang paling mungkin itu memaksimalkan penggunaan teknologi. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang dapat menyelesaikan materi dengan smartphone. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Evi, rencana yang akan Ibu lakukan pada waktu dekat-dekat ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi ya. Terus yang ada apa ya, secara lebih maksimal gitu ya Bu ya, penggunaan pembelajaran teknologinya itu secara lebih maksimal. Nah, kapan itu Bu mau dilaksanakan? Jadi rencananya pada hari Senin besok saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa saya bisa mencapai tujuan. Baik Ibu, nah sekarang kalau misalnya Ibu mau melaksanakan itu ya, supaya mempermudah pekerjaan Ibu, siapa coba mungkin yang bisa membantu gitu, bisa membantu sama Ibu supaya pekerjaan Ibu itu lebih terasa ringan dan aksi yang akan dilaksanakan Ibu itu berjalan dengan lancar. Menurut saya yang bisa membantu saya itu rekan guru saya yang lebih paham dengan IT. Karena kan saya ingin memanfaatkan teknologi, otomatis saya harus belajar menguasai teknologi tersebut. Jadi
saya rasa yang bisa membantunya adalah rekan yang berusaha kreatif. Baik Bu Epi, tadi Bu Epi sudah membuat rencana ya. Terus bagaimana ya Bu Epi bisa tahu kalau rencana yang mau Bu Epi laksanakan itu dapat dilaksanakan secara maksimal? Kan kita ngobrol lagi ya Bu, sambil ngisi. Saya akan menceritakan hasil rencana saya yang sudah saya lakukan. Iya. Nah dari obrolan kita yang menarik ini ya, apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan gitu dari sesi obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini saya dapat menemukan langkah-langkah penerapan dan diferensiasi dengan mencoba cara-cara tadi. Terus kemudian bagaimana Bu Epi berkomitmen gitu atau komitmen Bu Epi untuk rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba merajikan rencana pelajaran yang lebih fleksibel. Misalnya menyediakan 10 hari tugas yang bisa bikin dengan sesuainya dari kemampuannya, atau bisa juga dengan mencoba memaksimalkan penggunaan teknologi. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran online dan dapat menyelesaikan materi sesuai dengan kebutuhan. Wah keren Betty, mudah-mudahan ya aksi yang akan Ibu rencanakan dan akan Ibu laksanakan mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya tunggu hasil rencana Ibu, semoga bermanfaat ya Bu ya hasil dari diskusi kita hari ini ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan Bu Epi ya Bu Dewi. Dari hasil observasi saya tentang coaching Ibu dengan Ibu Epi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ya Bu. Apakah yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Ibu. Tinggal saya meningkatkan skill saya tentang coach gitu ya. Tinggal terus berlatih dan mencari literatur, wawasan tentang coach. Nah, untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Ada pun catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Itu sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas pengamatan dari Ibu. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya Bu dalam meng-coach seorang coach. Kira-kira Ibu ada tidak kompetensi lain yang Ibu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi supaya saya sebagai coach itu bisa menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Baik, itu sudah bagus sekali ya Bu. Mungkin untuk hari ini yang saya cukupkan sekian Bu. Mari kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai pengamat hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Oke. Kompetensi pada coaching hari ini yang saya kembangkan ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua yang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dan individu.
ada satu kompetensi ya Bu, yaitu adalah pertanyaan yang berbobot. Karena saya ingin sekali ya dengan pertanyaan yang berbobot bisa mengiring coaching untuk menemukan masalah yang sedang dia hadapi. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu indikator yang bagaimana yang dilihat oleh Ibu dalam proses coaching ini. Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Baik, demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Dewi, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Bu Dina. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Dina? Alhamdulillah saya sehat, Ibu juga semangat. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk konsultasi hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada hal tertentu yang ingin Ibu fokuskan untuk hari ini? Iya Bu. Jadi saya itu merasa apa ya Bu ya, merasa kesulitan Bu dalam membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, gitu Bu. Jadi terutama dalam mendidik anak saya. Saya ingin bisa lebih memaksimalkan mendidik anak saya di rumah, tetapi waktu saya betul-betul sangat terbatas Bu. Dan Ibu, sebelumnya terima kasih ya Bu, Ibu sudah bisa membagi keluh kesah dan masalah Ibu terhadap saya. Di sini saya dapat simpulkan ya Bu, Ibu ingin mencari solusi untuk dapat menemukan jawaban dari masalah Ibu ya, tentang Ibu yang ingin fokus untuk mendidik anak di rumah, lalu membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan anak di rumah. Betul seperti itu Bu? Betul sekali Bu. Jadi benar-benar itu yang saya ingin harapkan Bu. Baik Ibu, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu ya. Apa yang menjadi tantangan atau kendala besar ya Bu dalam membagi waktu antara pekerjaan dan anak-anak di rumah Bu? Ya. Saya ini kan Bu bekerja hampir seharian. Ketika saya datang ke rumah, badan saya itu merasa lelah. Terus akibatnya saya seringkali tidak bisa berbagi, tidak punya waktu untuk mendidik anak saya. Baik Ibu, berbicara tentang keterbatasan waktu ya Bu, biasanya apa yang sering Ibu lakukan untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak di rumah? Biasanya yang saya lakukan itu membimbing anak saya, terutama dalam membimbing bacanya. Tapi ketika saya sedang membimbing anak saya itu Bu, jadi pikiran saya itu tidak fokus, karena pikiran saya itu terus saja memikirkan tentang pekerjaan. Ya Ibu, saya sangat mengerti sekali ya Bu tentang perasaan Ibu. Nah, ada pun pertanyaan selanjutnya Ibu tentang fokus pada anak-anak. Menurut Ibu, idealnya kualitas bersama anak-anak itu yang dihabiskan itu yang seperti apa Bu? Jadi saya berharap ya Bu, saya ingin bisa hadir sepenuhnya ketika saya berada dengan anak-anak. Jadi pikiran saya itu hanya memikirkan anak semata. Jadi tidak ada pikiran-pikiran untuk tentang pekerjaan dan tentang apapun. Jadi meski hanya sedikit waktu, saya ingin lebih fokus Bu pada anak saya. Jadi saya ingin bisa lebih mendukung dan membimbingnya tanpa merasa terpecah di pikiran saya itu. Iya. Terbagi-bagi ya Bu? Iya. Baik Ibu, mari kita coba ya mencari solusi bersama-sama. Untuk mengoptimalkan waktu dan energi yang baik ya Bu untuk membimbing anak, menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk membuat waktu yang Ibu habiskan dengan anak-anak itu menjadi lebih berkualitas? Mungkin ya Bu, yang
saya bisa lakukan adalah saya membuat penjadwalan, ya, membuat penjadwalan tentang membimbing anak saya supaya saya bisa lebih fokus kepada anak saya tanpa gangguan dari pekerjaan. Dan Ibu, berarti Ibu nanti akan mengalokasikan waktu ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk memastikan bahwa waktu yang sudah Ibu berikan kepada anak itu benar-benar berkualitas? Apa yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk itu Bu, nanti saya akan melakukan atau mencoba ya Bu ya, menyingkirkan gangguan-gangguan terhadap fokus pikiran saya untuk anak saya, ya, seperti mematikan ponsel Bu, ya, karena kalau saya lagi di rumah itu banyak sekali Bu WA berdatangan, bahkan telepon gitu ya. Atau juga untuk menunda memikirkan pekerjaan pada waktu tersebut gitu. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu. Dengan Ibu mengalokasikan waktu untuk anak, Ibu memikirkan gangguan-gangguannya. Apakah ada cara yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa Ibu itu benar-benar fokus dan berkualitas gitu? Nah, saya juga Bu mau mencoba untuk melakukan relaksasi setelah habis bekerja, ya. Mungkin sebelum pulang ke rumah, gitu ya. Saya di kantor akan melakukan dulu relaksasi, menarik nafas dalam-dalam, supaya nanti pas saya pulang ke rumah itu akan mengurangi rasa kelelahan saya dan stres saya. Oh, betul sekali ya. Jadi Ibu akan mengambil waktu sebentar setelah Ibu bekerja untuk bisa menjadikan kembali ya tentang pikiran atau membuat pikiran Ibu dan badan Ibu itu lebih siap lagi untuk menemui anak-anak ya Bu. Itu ide bagus sekali Bu, dengan ini mengambil waktu dan membuat pikiran juga badan Ibu rileks, itu bisa menghadirkan sepenuhnya ya Bu kehadiran Ibu terhadap anak-anak. Lalu Ibu, pertanyaan selanjutnya, ada tidak cara lain lagi supaya bisa membuat Ibu mengambil waktu yang berkualitas dengan anak? Mungkin Ibu, saya mau mencoba melakukan relaksasi Bu, Ya. setelah pulang dari kerja. Aku bahkan setelah selesai bekerja, nah saya akan duduk dulu di kantor gitu Bu. Saya akan melakukan relaksasi, tarik nafas dalam-dalam. Jadi tujuannya supaya nanti pas pulang ke rumah saya itu tidak merasa kelelahan atau saya juga tidak merasa stres gitu. Jadi nantinya saya bisa fokus ke anak-anaknya. Baik, bagus sekali Bu. Kira-kira Ibu kalau misalkan di rumah ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi hal-hal lain kalau misalkan Ibu masih lelah atau misalkan pekerjaan Ibu masih ada yang harus dikerjakan di rumah? Mungkin saya akan minta bantuan sama suami Bu, ya, untuk berbagi tugas, berbagi pekerjaan ketika saya sedang kelelahan. Bagus ya Bu, suami itu adalah rekan kita ya Bu, yang harus bisa sama-sama bekerja sama. Bagus sekali Ibu ya, dengan bekerja sama dengan suami sebagai partner kita bisa membagi beban kita ya Bu yang tadinya berat menjadi ringan. Nah, dari susunan pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya ajukan dan jawaban ini juga yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana pertama yang akan Ibu lakukan seperti apa Ibu? Saya akan membuat jadwal khusus, setiap harinya, sekalipun hanya 30 menit gitu, supaya saya ada waktu, meluangkan waktu khusus untuk anak saya. Kira-kira Ibu berapa menit itu Ibu? Cukup 30 menit. Jadi tanpa gangguan apapun gitu. Ya, jadi benar-benar quality time ya sama anak.
Oke, bagaimana kalau misalkan ibu juga berbagi peran Bu bersama suami ibu? Apakah ibu akan membicarakan hal ini juga? Iya Bu, nanti saya akan coba berbicara sama suami. Saya akan berbagi peran sama beliau gitu ya, supaya kami bisa berbagi peran di rumah itu lebih seimbang. Dari yang disampaikan sudah terlihat sangat jelas ya Bu, dari mulai menetapkan jadwal, lalu meluangkan waktu untuk bisa berrelaksasi, dan juga meminta bantuan atau bersama dengan suami. Bagaimana Ibu setelah perasaan Ibu setelah Ibu bisa merencanakan hal ini? Saya merasa lebih tenang Bu, dan saya juga merasa optimis ya, karena saya pikir ini bisa membantu saya dalam mengelola waktu dan juga punya peran yang lebih baik lagi. Baik, saya sangat senang sekali mendengarnya ya Bu. Semoga dengan adanya rencana-rencana ini akan ada perubahan yang baik ya Bu, dalam diri Ibu maupun di anak-anak. Saya rasa untuk pertemuan coaching hari ini cukup jelas Bu. Saya sangat terbuka sekali kalau misalkan Ibu ada kendala atau masalah, Ibu bisa bertemu saya atau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Dan kalau begitu saya tutup ya sesi ini Bu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Baik. Nah baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai pengamat hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Oke, kompetensi pada coaching hari ini yang saya kembangkan ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dan individual. Ada satu kompetensi yang Bu, yaitu adalah pertanyaan yang berbobot, karena saya ingin sekali ya dengan pertanyaan yang berbobot bisa mengiring coach untuk menemukan masalah yang sedang dia hadapi. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini. Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Demikian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.